Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, materi pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Kali ini Ustazah akan menerangkan tentang hidup rukun dan mengenalkan simbol Pancasila. Sebelum itu, anak-anak simak gambar berikut ini ya. Nah, ini ada 4 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar Udin dan Edo bermain sepeda bersama. Gambar kedua, apa ayo? Udin dan Edo berbagi makanan. Gambar ketiga, Udin belajar bersama dengan Kak Mutiara. Dan gambar yang terakhir adalah kerja bakti di lingkungan kampung. Semua gambar ini menciptakan hidup rukun. Nah, hidup rukun itu apa sih? Hidup rukun itu saling menghormati, saling menyayangi, saling berbagi. Hidup rukun membuat suasana rumah menjadi damai. Sekarang kita akan membahas contoh-contoh hidup rukun. Simak ya. Contoh hidup rukun di rumah. Yaitu gambar yang pertama, makan bersama keluarga. Gambar yang kedua, sholat berjamaah. Gambar yang ketiga, membersihkan rumah bersama-sama. Gambar keempat, membantu orang tua dan belajar bersama kakak sama ayah. Semua ini dilakukan bersama-sama dengan rukun. Sekarang, contoh hidup rukun di sekolah. Apa aja? Yang pertama, gambar yang menunjukkan seorang anak bekerja kelompok dengan temannya. Gambar yang kedua, merawat tanaman bersama temannya. Gambar yang ketiga, membersihkan kelas bersama-sama. Gambar yang keempat, bermain bersama teman-teman. Sedangkan gambar yang terakhir, berbagi makan dengan teman, dan lain sebagainya. Lanjut ya. Perhatikan gambar di layar. Ada gambar yang berisi percakapan antara Udin dan kakaknya. Kakak Udin bernama Mutiara. Yuk kita baca percakapannya. Udin mengatakan, "Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak." "Sama-sama Dik," balas Kak Mutiara. Udin berkata lagi, "Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar." "Wah, hebat kamu Dik," puji Kak Mutiara. Dari percakapan di atas dapat dilihat bahwa Udin senang meminjam buku kepada kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Nah, sekarang tahukah kalian gambar apa ini? Ya, benar. Ini adalah gambar burung Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Burung Garuda itu besar, gagah, perkasa. Yang Ustazah beri tanda panah ini adalah perisai. Di dalam perisai itu ada simbol-simbol sila Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Apa sih Pancasila itu? Pancasila itu terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5,
sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, ini adalah 5 dasar itu. Apa saja bunyi dan lambangnya? Yuk kita simak lagi. Oke, sekarang simbol Pancasila dan bunyinya. Sila pertama, lambangnya bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, lambangnya rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, lambangnya pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat, gambarnya kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, lambangnya padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, ini tadi adalah kelima sila. Sekarang kita hafalin lagi simbol Pancasila ya. Sila ke-1, simbolnya bintang. Sila kedua, simbolnya rantai emas. Sila ketiga, simbolnya pohon beringin. Sila keempat, simbolnya kepala banteng. Sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Nah, anak-anak coba dilihat. Yang berwarna kuning ini adalah gambarnya padi. Yang berwarna putih ada hijaunya itu adalah kapas. Untuk selanjutnya, kita simak slide berikutnya ya. Nah, itu ada banyak gambarnya. Gambar yang pertama adalah gambar orang sedang menunaikan ibadah sholat. Umat apa itu? Ayo. Ya, itu adalah umat Islam. Yang kedua, umat Kristen. Dia sedang berdoa sebelum makan. Yang ketiga, umat Protestan pergi ke tempat ibadahnya untuk menunaikan ibadah. Yang keempat, ini adalah umat Hindu sedang melakukan ibadah. Yang kelima, umat Buddha. Dan yang keenam, umat Konghucu. Semua ini adalah pengamalan Pancasila ke-1. Pancasila ke-1 ini berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan Tuhan. Oke, di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang dilakukan di rumah adalah beribadah bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita baca teks percakapan lagi ya. Ustazah tunggu kalian yang membacanya. Oke, kembali lagi. Dari percakapan tadi, kita dapat mengambil kesimpulannya. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Menurut pendapat kalian, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa? Coba kalian jawab. Kejadian itu menerapkan sila keempat. Apa bunyinya? Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang pertanyaan selanjutnya,
Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anak untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Ya, ayah secara adil menentukan dan memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menentukan tujuannya. Yang terakhir, menurut pendapat kalian, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa? Di sini ada 2 penerapan sila. Yang pertama, sifat adil itu ayah menerapkan sila ke-5. Apa bunyinya sila ke-5? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian penerapan sila ke-4, karena mereka melakukan musyawarah untuk menentukan kemana mereka akan pergi berwisata. Membicarakan suatu masalah secara bersama-sama disebut dengan musyawarah. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila ke-4. Oke anak-anak, sekian dari Ustazah. Nanti kita sambung di pembelajaran selanjutnya. Untuk anak-anakku di rumah, tetap semangat belajar, selalu cuci tangan dan pakai masker ketika keluar rumah. Jaga kesehatannya ya, jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.